Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Di sini kami akan mempresentasikan teater kami yang berjudul Dongeng. Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancing. Wah, ada ikan besar. Aku akan segera pulang untuk membakar dan memakan ikan ini. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sesampainya di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar ke ladang sekarang. Kemudian ikan itu pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Api sudah mulai menyala. Namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya dia, sebab ikan itu sudah lenyap. Dia mencari kemana ikan itu pergi. Dia mencari keliling rumah sampai dia membuka pintu kamar. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Siapakah engkau ini? Akulah penjelmaan dan yang kamu dapat pilih. Aku penjelmaannya menjadi ikan. Mari ikan kamu. Sekarang ini bukan ikan dulu. Mari kita menang. Seandainya dia ini adalah istriku. Aku mau menjadi istrimu, tapi punya satu. Apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah menyebut sebagai istri. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba dan perempuan itu akhirnya sepakat untuk menikah minggu depan. Hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba.
Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia, tidak sabar menunggu kelahiran anak. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir dan dia memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang dimasak oleh istrinya. Akhirnya istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita Samosir. Jika terus dimanjakan, dia akan semakin tambah nakal. Bersabarlah kamu. Sebentar lagi dia akan Aku sudah cukup sabar, Andika. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. Suatu hari, Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuk. Akhirnya Samosir mau. anakku, antarlah ini kepada ayah saya. Yang mau ya. Baiklah ibu, aku akan mengantarkan bekal ini untuk ayah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Aduh, apa sekali aku. Aku makan sajalah bekal ini. Ia pun memakan makanannya. Seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan untuk ayahnya. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Ia sudah sangat lapar. Apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu Samosir? Ayah sudah menunggu lama sekali. Huh! Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan bontot yang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah. Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar ikan. Kemana kamu? Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, ia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, apakah benar kata ayah
Apa itu? Ada apa ini? Ah! Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang dan menenggelamkan dia. Ia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya dinamai Samos.